Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, semoga senantiasa berada dalam kebaikan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita miliki hari ini, kita senantiasa bisa menggenapkan segala ikhtiar kita, memanfaatkan segala potensi kita untuk selalu menebarkan kebaikan untuk sesama. Baik, di mata kuliah media tabligh hari ini, saya akan membahas tentang diskusi yang sudah teman-teman lakukan di minggu. Saya akan membahas secara umum saja hal-hal yang kemudian perlu kemudian kita kaji bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan hal ini tentunya memberikan gambaran kembali kepada teman-teman tentang bagaimana realitas kehidupan kita hidup di tengah-tengah atau di era konvergensi media hari ini. Baik, temanya tentang transformasi masyarakat dan realitas media. Ada apa saja dalam transformasi masyarakat ini? Tentunya pertama saya ingin membahas ke teman-teman mengenai global village. Jadi global village ini satu istilah dari Marshall McLuhan tentang sebuah kampung besar dengan adanya koneksi yang sifatnya global. Jadi ada interkoneksi yang sifatnya global dan kompleks sehingga melahirkan satu perkampungan besar dalam pandangan McLuhan itu dengan istilah global village, desa besar. Kenapa ada desa besar? Sebab desa besar ini dalam pandangan McLuhan hadir karena adanya era modernisme. Salah satu adanya era modernisme ini nanti akan melahirkan apa yang kita kenal dengan istilah globalisasi. Banyak definisi tentang globalisasi. Yang paling sangat mudah kita terima, globalisasi itu adalah proses menyatukan seluruh negara-negara yang tadinya ada batas-batas geografis dan ruang spasial, semua serba terkoneksi. Batas geografis tetap ada, tapi secara substansi, informasi dari A, dari negara A, B, C, dan seterusnya dapat mudah dengan masuk, itu yang disebut dengan proses globalisasi. Globalisasi nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan transnasionalisasi. Transnasionalisasi itu dalam bahasa yang lain mungkin internasionalisasi. Jadi dalam berbagai hal, apakah dalam konteks ekonomi, kemudian sosial, politik, misalkan kemunculan negara gerakan-gerakan transnasional semacam Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain sebagainya yang misalkan kita tahu cikal bakal kemunculannya di Mesir, Yordania, negara Middle East lah gitu ya, atau Timur Tengah, tapi kemudian masuk ke negara-negara lain termasuk di Indonesia, ada HTI, ada Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya. Termasuk ada jemaah tabligh misalkan, yang awalnya hidupnya di India tapi kemudian sekarang bermekaran di Indonesia. Itu salah satu ciri transnasionalisasi dari sisi gerakan politik. Kemudian budaya. Budaya nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan industri budaya. Jadi semua serba dikomersialisasi. Contoh yang sangat tren hari ini, bagaimana budaya-budaya Korea dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Atau budaya-budaya negara yang lain dapat dengan mudah. Pun halnya sebaliknya. Budaya Indonesia bisa masuk ke negara lain dan lain sebagainya. Semua diindustrialisasi. Budaya yang tadinya punya nilai luhur, kemudian dipopularisasi, dipopulerkan, pada akhirnya masuk pada ranah-ranah yang sifatnya industri. Nah, setelah industri budaya ada tuntutan rekayasa teknologi. Salah satu rekayasa teknologi selain tentunya ada sains, gitu ya. Tentunya nanti yang akan kentara itu dari sisi media, media komunikasi dan informasi. Kita akan mengenal apa istilah hegemoni media, Anthony Giddens misalkan. Ngomongin tentang hegemoni media. Hegemoni media itu bagaimana sebuah media ini men-set gitu ya. Melakukan setting terhadap realitas sosial sehingga manusia ikut pada apa yang di-set oleh media. Gitu ya. Jadi menghegemoni. Padahalnya apa ketika hegemoni ini terjadi? Ya, mau tidak mau ada proses transformasi masyarakat. Ada perubahan kultur masyarakat. Yang pada akhirnya perubahan kultur masyarakat ini masuk pada ruang-ruang transisi sosial dan struktur sosial. Jadi untuk sampai mengatakan adanya transformasi masyarakat dari sisi struktur sosial ini tahapannya sangat panjang.
tidak akan terlepas dari era modernisme yang kemudian mulai merambah dunia-dunia negara di dunia berkembang, dunia ketiga gitu ya, negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, pada saat kemudian di Eropa digaungkan apa yang disebut dengan modernisme, abad pencerahan tea gitu ya. Nah, maka Marshall McLuhan dalam konteks kemediaan dan informasi, dia mengeluarkan ada istilah global village, masyarakat besar atau desa besar. Yang desa besar ini terkoneksi karena adanya media komunikasi yang bisa menyatukan semua elemen masyarakat dunia. Nah, ini transisi sosial yang saya maksud. Dulu kita berada pada tahapan masyarakat agraris. Jadi bertani itu menjadi pilihan hidup. Pasca manusia purbakala melakukan proses perpindahan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, pada akhirnya dia menemukan cara berekonomi, dia bercocok tanam, memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akhirnya dia menetap, pada saat menetap dia membuat ladang-ladang. Ladang-ladang kecil awalnya. Sampai kemudian hari ini. Terus berkembang, akhirnya kita mengalami satu fase dalam kehidupan kita yang disebut dengan masyarakat agraris. Nah, masyarakat agraris kemudian berkembang lagi. Ini disebut dengan revolusi industri tahap 1. Kemudian berkembang lagi. Ada istilah knowledge society. Masyarakat berpengetahuan. Knowledge society ini disampaikan oleh Marshall McLuhan. Ini yang dalam pandangan Marshall McLuhan disebut dengan istilah global village. Jadi masyarakat berpengetahuan. Knowledge society. Nah, cirinya apa? Ini era revolusi industri 2.0. Misalkan tadi kemunculan Gutenberg, mesin Gutenberg gitu ya. Kemudian listrik ditemukan dan lain sebagainya. Setelah masyarakat pengetahuan, kita masuk lagi pada fase apa yang disebut dengan masyarakat informasi. Masyarakat informasi ini disampaikan berdasarkan pandangan dari Alvin Toffler. Jadi masyarakat informasi. Jadi yang disebut dengan masyarakat informasi itu dalam pandangan Alvin Toffler, jadi dia memprediksi akan ada satu ruang spasial yang masyarakat ini akan dengan mudah mengkoneksikan jaringan satu sama lain, sehingga pada akhirnya informasi-informasi apapun dapat dengan mudah diterima oleh manusia. Makanya nanti kita akan mengenal ada pembagian, ada istilah public sphere, technosphere, psychosphere, dan lain sebagainya. Masyarakat informasi berubah lagi hari ini. Apa yang dalam pandangan Stig Hagspad disebut dengan istilah masyarakat layar atau Gestell, masyarakat layar. Apa itu masyarakat layar? Ya masyarakat yang kemudian dia merujukkan kehidupannya lewat layar. Termasuk sekarang ya kayak gini. Semua serba layar. Realitas sosial direfleksikan lewat layar, realitas sosial direpresentasikan lewat layar. Apapun layar. Ini pandangan dari Stig Hagspad gitu ya. Dia mengasumsikan ada istilah ruang pembingkaian. Ruang pembingkaian itu adalah layar. Boleh jadi apa yang terjadi pada kenyataan di realitas sosial belum tentu sama pada saat ditampilkan di layar. Gitu. Ya kita sering lihat lah ya bagaimana kemudian proses, teman-teman pasti tahu lah sebagai mahasiswa KPI, bagaimana proses produksi suatu konten media gitu ya. Boleh jadi di kenyataan amat tidak sedramatis yang dibayangkan, tapi ketika sudah masuk pada ruang pembingkaian, ya layar memframe, membingkai. Realitas-realitas sosial itu boleh jadi sama dengan kenyataan, hampir mirip dengan kenyataan, atau boleh jadi bertolak belakang dengan kenyataan, yaitu masyarakat layar disebutnya. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, ujungnya ada yang disebut dengan network society, masyarakat global. Ini pendekatan arus. Nanti kita akan mengenal ada satu tokoh yang berbicara masalah Kastel. Si Kastel dia bilang adanya network society, masyarakat berjejaring. Masyarakat berjejaring itu ya muara dari semua ini gitu ya. Jadi bukan lagi berbicara bagaimana layar membingkai dan lain sebagainya ya. Semua sudah berjejaring lewat jaringan-jaringan tertentu. Ini yang disebut dengan interkoneksi, keterhubungan satu sama lain. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Realitas sosial. Realitas sosial pada dasarnya ketika kita membincangkan realitas, kita akan ada pada dua paradigma utama. Ada yang disebut dengan positivisme, dan yang kedua konstruktivisme. Positivisme itu apa?
Positivisme itu memandang realitas sebagaimana adanya. Tidak ada konstruksi, tidak ada proses pembingkaian, tidak ada apapun. Realitas ya begitu, realitas yang menunjukkan. Makanya dalam pandangan positivisme dia menganggap bahwa media merefleksikan realitas. Apa yang ditampilkan oleh layar, apa yang ditampilkan oleh media, yaitu realitas kenyataannya gitu. Seperti itu yang terjadi di masyarakat. Sementara pandangan konstruktivisme sebaliknya. Realitas itu diciptakan. Maka media yang menciptakan realitas. Ini yang kemudian dalam pandangan nanti, salah satunya misalkan si Katz gitu ya. Katz bilang ada yang disebut dengan agenda setting. Agenda setting itu bagaimana ruang pembingkaian media men-set segala sesuatu sehingga padanya berpengaruh. Nanti kita akan mengenal juga ada teori penanaman mental. Jadi bagaimana realitas-realitas yang tampil gitu ya, yang direfleksikan lewat bingkai itu masuk ke relung psikologis kita, masuk ke alam bawah sadar kita, lambat laun masuk ke memori kita, suatu saat kemudian kita sadar tidak sadar melakukan apa yang kita saksikan di media lain. Ini konstruktivisme. Jadi realitas diciptakan dan yang menciptakan itu adalah media. Oke, konstruksi realitas. Ada 3 dalam konstruksi realitas. Ini menurut Peter Elberger ya. Ada yang disebut dengan realitas objektif. Kalau realitas objektif itu pengalaman di luar individu. Jadi seseorang memandang sebuah realitas itu berdasarkan abstraksi-abstraksi indrawi yang ada di luar dirinya, masuk ke dalam dirinya, diabstraksi gitu ya, dicerap gitu ya. Dicerap oleh indera kita lewat mata, telinga, kemudian kulit kita, pokoknya indera kita. Kemudian kita mencoba memaknai apa itu realitas. Itu yang disebut dengan objektif, realitas objektif. Jadi realitas dimaknai berdasarkan pengalaman individu di luar dari individu itu sendiri. Yang kedua ada realitas simbolik. Kalau realitas simbolik, nah ini ekspresi simbolis dari realitas objektif. Pengalaman-pengalaman yang datang dari luar, kemudian diekspresikan lewat simbol-simbol tertentu. Ini yang disebut dengan realitas simbolik. Misalkan gini, ada penderitaan, ada pengalaman mengenai penderitaan. Maka simbol apa yang kira-kira merepresentasikan penderitaan itu? Contoh misalkan, ada salah satu stasiun TV, ini media nih, media mainstream. Stasiun TV berbicara masalah bagaimana kepedulian terhadap sosial. Kepedulian sosial gitu ya. Kepedulian satu orang terhadap yang lainnya. Dibingkai oleh media. Ketika membingkai dalam tanda kutip dengan satu slogan, misalkan orang pinggiran. Orang pinggiran itu kan simbol secara verbal untuk menunjukkan kelompok masyarakat yang mana. Ini yang disebut dengan realitas simbolik. Jadi ekspresi simbolis dari realitas objektif yang didapatkan oleh individu berdasarkan pengalaman di luarnya. Ya. Kemudian realitas subjektif. Kalau realitas subjektif, internalisasi, proses menanamkan dalam diri individu itu berdasarkan realitas objektif dan simbolis. Berarti nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan mental. Jadi mental diri itu didasarkan pada realitas objektif dan realitas simbolis. Itu konstruksi realitas. Jelas ya? Oke. Sekarang arus globalisasi. Nah, ini ada seorang tokoh namanya Appadurai. Appadurai ini kemudian mencoba mendefinisikan globalisasi lewat metafor visual. Dalam pandangannya, metafor visual itu terdiri dari serangkaian arus-arus yang saling berinteraksi satu sama lain. Ada arus apa saja? Flows ya, berbicaranya flows. Ada yang disebut dengan ethnoscapes, arus orang-orang. Jadi globalisasi itu ya ada arus orang. Terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, budaya, dan lain sebagainya. Mereka kemudian saling terkoneksi satu sama lain, maka pada akhirnya mempengaruhi alam pikirannya, mempengaruhi kesadaran afektifnya, mempengaruhi cara geraknya, mempengaruhi cara bertindaknya gitu. Itu ethnoscapes. Selain adanya ethnoscape, ada mediascapes. Jadi arus media. Arus media itu maksudnya apa? Misalkan gini, informasi-informasi yang terjadi di belahan bumi bagian utara misalkan bisa dengan mudah lewat interkoneksi yang tadi masuk ke belahan bumi bagian selatan. Nah, proses globalisasi terjadi ketika koneksi antar media-media ini
saling terhubung satu sama lain. Misalkan kita bisa tahu tentang fenomena apa yang sedang berkembang hari ini di Cina misalkan, di Korea, di Amerika gitu. Maka akan dengan mudah masuk juga ke Indonesia, itu mediascapes. Kemudian ada technoscapes, arus teknologi. Arus teknologi. Ya kita tahu misalkan arus teknologi itu bagaimana misalkan perkembangan rekayasa teknologi yang hari ini berkembang. Misalkan di Amerika, di Rusia biasanya gitu rujukannya. Misalkan di Amerika sedang dikembangkan teknologi nuklir. Maka negara-negara di sekitarnya, apakah itu Iran, apakah itu Arab Saudi, Dubai, dan lain sebagainya. Mereka juga melakukan hal yang sama. Itu technoscapes, arus teknologi. Kemudian ada juga financescape, arus kapitalis atau arus kapital. Ya, kita lihatlah, misalkan hari ini investasi-investasi transnasional bisa dengan mudah dilakukan. Baru yang terakhir, nah ini nih, ideoscapes. Bahwa pada hakikatnya globalisasi itu membawa keyakinan-keyakinan, ideologi-ideologi, gagasan-gagasan yang ingin disebarkan ke seluruh dunia. Yang tadi saya bilang di awal, gagasan di Timur Tengah sekarang sedang berkembang apa, misalkan gerakannya apa dan sebagainya, itu bisa dengan mudah masuk. Atau misalkan pada saat kampanye Amerika kemarin Donald Trump, dia sangat menunjukkan citra dirinya yang sangat sekali benci terhadap Islam. Yang dalam pandangan dia dianggap sebagai orang ketiga gitu ya. Yang tidak punya hak gitu sebagai warga negara Amerika dulu. Bahasanya gitu. Itu ideoscapes. Arus ide-ide atau keyakinan. Yang bisa dengan saling silang gitu ya. Masuk ke negara-negara dengan mudah gitu. Kemudian yang selanjutnya, imperialisme media. Imperialisme media itu bagaimana sebuah media melakukan proses pemanipulasian terhadap realitas-realitas yang nyata gitu ya. Kemudian dikonstruksi dengan logika media, kemudian disampaikan ke audiens, ke halayak, dan halayak hanya menerima dari apa yang kemudian diterima oleh dirinya berdasarkan ruang-ruang pembingkaian yang ada di layar atau media itu. Makanya kata Alvin Toffler dalam proses ini kita akan mengenal ada 4 hal. Ada yang disebut dengan technosfere. Sphere itu ruang kan gitu ya. Ruang teknologi. Ruang teknologi ini melahirkan public sphere, ruang publik. Ruang publik ini akan melahirkan psychosphere, ruang psikologis. Maksudnya gimana? Contoh gini. Dulu orang berinteraksi dengan tatap muka. Tapi kemudian muncul media internet. Itu technosfere. Media internet akhirnya menawarkan satu ruang publik baru yang disebut dengan Mayantara atau jagat Mayantara atau cyberspace. Cyberspace ada ruang publik baru. Orang boleh berinteraksi tentang hal apapun di sana. Ada struktur sosial baru. Yang tadinya bertatap muka, sekarang cukup bermedia. Apakah itu lewat media sosial, apakah itu lewat situs gitu ya. Ataupun misalkan aplikasi-aplikasi lain yang dihasilkan dari technosfere tadi. Itu disebut ruang publik yang disebut dengan realitas virtual atau cyberspace. Cyberspace mau tidak mau, kan ada proses penanaman dalam pikiran dan perasaan kita, padanya nanti akan melahirkan psychosphere, ruang psikologis. Jadi, pada titik ini yang akan jadi problem, akan jadi masalah. Kita sulit lagi membedakan mana nyata, mana palsu, mana imitasi, mana asli gitu. Mana yang kemudian profan, mana yang sakral, mana yang suci, mana yang kemudian profan, tidak suci. Semuanya sudah saling berbenturan satu sama lain. Sehingga kita akan mengalami apa yang disebut dengan hiperrealitas. Realitas yang terlampaui, saking kulierna gitu. Atau dalam bahasa Zhang Baudrillard itu ada yang disebut dengan implosi, ledakan secara psikologis dari dalam. Akhirnya orang mengalami apa yang disebut dengan anomali, kebingungan. Liar gitu, mana nu bener teh yang sebetulnya. Hari ini kita rasakan. Ketika misalkan berita hoax, video hoax, dari sini hoax. Ini tentang corona seperti ini, yang ini juga sama. Terus seperti itu. Sehingga sulit kita membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang nyata, mana yang bohong gitu. Itu ya, itu yang disebut dengan psychosphere. Imperialisme media terasa hari ini oleh kita. Nah, kemudian homogenisasi budaya. Homogenisasi budaya itu proses penyamaan budaya. Terjadi dalam beberapa hal. Ini nih, ada deteritorialisasi awalnya. Deteritorialisasi itu membongkar budaya-budaya yang sifatnya origin menjadi budaya campuran, gitu ya. Sudah tidak ada lagi budaya original, semuanya jadi campuran.
Nah, kita akan mengenal nanti misalkan lamun dina budak mah ya budak peranakan gitulah ya. Ada anak peranakan Jerman, Indonesia, Jerman, Sunda dan sebagainya sehingga sulit lagi membedakan itu orang Sunda, orang Jerman gitu. Sulit lagi itu yang disebut dengan deteritorialisasi. Deteritorialisasi nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan global culture, budaya global. Yang tadi koneksi budaya satu sama lain. Global culture melahirkan global network, jaringan global. Global network ini padanya akan melahirkan masyarakat jaringan, network society. Masyarakat jaringan itu seperti apa? Ya ini nih. Masyarakat jaringan terbentuk kalau satu ada konektivitas awalnya. Konektivitas ditambah dengan medium, ada ruang untuk menyampaikan atau menyalurkan koneksi itu. Kemudian ada space. Jadi tiga hal ini, connectivity, medium, dan space. Ada ruang publiknya, ada media salurannya, ada konektivitasnya. Ketika tiga hal ini saling bersilang, maka ini yang disebut dengan masyarakat jaringan. Rangkaiannya apa saja? Pertama, dia berjejaring secara fisik, jejaring secara organik, jejaring secara syaraf, jadi sudah mulai pada psikosfer yang tadi. Kemudian jejaring secara sosial, jejaring secara teknik, dan akhirnya jejaring secara media. Jadi rekan-rekan sekalian, yang disebut dengan realitas media dan transformasi itu akan muncul manakala begitu ya, harus dipahami pada saat kita hari ini berada di era konvergensi media, yang era konvergensi di media ini melahirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan, termasuk dalam membingkai kenyataan. Realitas pada dasarnya diciptakan, siapa yang menciptakan? Salah satunya adalah media. Arus orang-orang, arus media, arus kapital yang ada dalam media itu ya semuanya menciptakan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.